Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasisa. Saya sebagai guru agama di SD Negeri 119 Pancinaran, Kecamatan Huta Barokot, Kabupaten Mandailing Natal. Yang alhamdulillah saat ini saya menjadi mahasiswa B2 tahun 2024. Alhamdulillah saat ini saya sedang UKIN yang berjudul Wattini Wasyaitun. Mari kita simak bersama. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Anak ibu sudah makan? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa bersama ya. Alhamdulillah, baca doa kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya di hari penghabisan. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang nggak hadir? Ada yang terima mana? Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Amira. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak ibu hadir semua. Kemudian sebelum kita melangkah pelajaran, kita melakukan lagu nasional. Kepada anak ibu persilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Sekarang kita memberikan gerakan semangat untuk memulai pelajaran. Tepuk semangat ibu, persilakan. Saya berdoa. Tepuk semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak ibu semuanya semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, minggu yang lewat sudah kita bahas, yaitu
yaitu surah At-Tin. Ini kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, surah At-Tin. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu tanya dulu ada ibu, masih ingat apa belum atau tidak ya? Ibu tanyakan dulu kepada Fauzi, surah At-Tin itu ada berapa nak? 8 ayat. 8 ayat, 100. Kemudian anak ibu Mail, sebutkan ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, 100 Kemudian ibu dapat lagi pertanyaannya kepada adik di Maulana, ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yakasibuka ba'du bi'in alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, 100 untuk adik di Maulana. Bahwa pelajaran kita hari ini mengenai surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin itu ada berapa? Ada ayat 8 ayat. Coba dulu bersama-sama baca surah At-Tin. Alhamdulillah ada ibu kasih buat ingatannya pelajaran yang kita pelajari minggu yang lewat. Jadi kita ketahui di sini tujuan pembelajaran atau surah At-Tin itu yang pertama peserta ini dapat membaca surah At-Tin dengan cara yang benar dan dapat membaca dengan tertib sesuai dengan aturan tajwid. Anak ibu sudah mengucapkannya tadi, yang baru siap kita dengarkan. Nomor 2, peserta didik mampu memahami pesan yang terkandung dalam surah At-Tin. Apa daripada arti surah At-Tin itu di dalam ayat itu? Itulah maksudnya kan? Sampai di sini ada yang mau bertanya, ada ibu? Iya. Ibu tunjukkan gambar surah At-Tin itu, inilah buah tin. Coba lewat dulu semuanya. Dah jelas? Dah. Surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah. Itulah gambar tadi yang ibu tunjukkan kan? Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dari Al-Qur'an. Surah ini terdiri atas berapa ayat tadi? Dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di mana? Jangan lupa ya bahwa surah At-Tin itu diturunkan
Jadi ibu kasih tugas kepada nenek ibu bahwa kalian telah melihat atau mendengarkan surah At-Tin itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu kasih waktu 15 menit. Kerjakan. Ya, waktunya sudah pas 15 menit. Sekarang ibu lemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Terus videonya sudah kita saksikan bersama. Jadi tadi ibu kasih waktu tugasnya 15 menit. Waktunya sudah selesai. Sekarang ibu tanya kepada grup A. Yang pertama pertanyaannya, apakah kalian pernah mendengar bunyi surah At-Tin? Ya, kami pernah mendengarnya dan pernah biasa. Kemudian 100 untuk regu A. Regu B. Pertanyaannya, apakah kalian tahu arti surah At-Tin? Bukan itu. Ya, 100 untuk regu B. Regu
wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukurinya yang Allah berikan kepada kita? Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya sholat 5 waktu sehari semalam jangan kita tinggalkan, karena sholat itu adalah kewajiban tiap agama. Jangan lupa ya. Kemudian ayat yang kelima menjelaskan tentang meskipun diciptakan dalam bentuk terbaik, jika manusia tidak memanfaatkan potensi dan nikmat yang diberikan Allah dengan baik, mereka bisa terjatuh ke dalam keadaan yang paling rendah, yaitu neraka. Ayat yang keenam menjelaskan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Allah akan memberikan kepada kita pahala yang tiada putus-putusnya. Itulah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 menjelaskan pada hari kiamat itu nanti perbuatan baik buruk kita itu akan mendapat balasan. Kalau kita berbuat baik maka balasan akan baik pula, tapi kita berbuat buruk maka nanti balasannya juga pasti tidak baik. Mengerti maksudnya itu? Kalau kita baik di atas dunia ini, nanti di akhirat kita mendapat balasan yang baik. Kalau kita tidak baik di dunia ini, nanti di akhirat juga balasannya tidak baik. Kalau kita tidak baik, apa balasannya? Neraka. Kalau kita baik, apa balasannya? Ayat yang ke-7 menjelaskan pada hari kiamat itu nanti perbuatan baik pun kita akan mendapat balasan. Kalau kita berbaik maka balasan akan baik pula, tapi kita terbuat buruk maka nanti balasannya juga pasti tidak baik kan? Kemudian yang ke-8 yang terakhir menjelaskan bukankah Allah hakim yang paling adil dalam memberikan balasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan membanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat yang ke-8 ini katanya orang-orang yang berbuat maksiat itu tempatnya di mana? Neraka. Berarti oleh karena itu marilah kita sama-sama bahwa menunjukkan ke jalan Allah. Bagaimana caranya tadi? Menjauhi segala larangannya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pelajaran kita dari awal tadi sudah ibu tersekat-sekat, sudah ibu terangkan mengenai surah ini. Daripada anak ibu ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas? Jadi dapat kita simpulkan bahwa surah Al-Qiyamah itu mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah yang menciptakan kita dengan sempurna. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sempurna. Bagaimana ibu yang dikatakan sempurna? Kita ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata, ada telinga, semua tidak ada kekurangan seluruh badan kita. Maka marilah sama-sama kita berikan kepada kebaikan. Badan yang ini yang sempurna, kita bikin ke jalan yang baik, mengerjakan sholat, puasa, memberi sabar, pokoknya ke jalan yang benar. Jangan ke tempat maksiat ataupun berjudi. Surah ini mengingatkan kita untuk selalu memperbaikkan diri, menjauh keburukan dan menjalani hidup yang bermanfaat. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh sangat benar. Sementara ancaman bagi yang mengingatnya sangat berat. Kita ajarkan untuk memilih jalan yang benar, beriman dan beramal baik untuk meraih berkah dan keselamatan di dunia akhirat. Itu sudah pasti. Kalau kita jadi anak yang soleh-soleha, pasti kita ditempatkan di mana? Di surga. Maka oleh karena itu marilah sama-sama kita perbaiki diri. Kalau kita selama ini nakal, jangan lagi nakal ya. Iya. Apa yang disuruh orang tua kerjakan selagi di jalan yang benar.
sudah pelajaran kita hari ini mengenai surah At-Tin sudah siap. Jadi kepada anak ibu berikan dulu tugasnya di rumah. Tolong